kedepannya ya pasti kita moving on ya. Kita melanjutkan hidup, fokus untuk anak, dan juga fokus mungkin membimbing Amar juga dan istri. Secret. Selamat siang semuanya, saya Kak Rose dan di pojok sana ada Daniel Cliff. Kita siap untuk menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Aku senang sekali kalau aku menyebut namamu dengan benar, itu lagu langsung kenceng ya kan? Coba kalau aku nggak sebut namanya agak mendem-mendem gimana? Kamu sentimen atau gimana di pojokan ya? Sabar ya, sebelum kita berbincang dengan tamu-tamu kita ada banyak sekali. Ini mewakili generasi yang lebih senior dan generasi zaman sekarang. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia ada berita apa? Coba kita ganti dulu biar kelihatan ekspresinya. Yang pertama ini adalah kabar bahwa Alvin dan Larissa Chow, copot ya ampun. Alvin dan Larissa Chow sudah resmi bercerai ya. Hari ini putusannya diputus secara apa sih? Fast track ya. Dimana karena pihak laki-lakinya tuh nggak dateng gitu. Ini mana sih cantolan hidungnya? Copot ternyata guys. Ya udah. Terus habis gitu ini kita lihat ada video, ada postingannya ya, postingannya Larissa Chow hari ini postingannya ini ada fotonya, ada story-nya begitu ya pada saat dia mendatangi Pengadilan Agama Cibinong ya, betul nggak sih? Jadi yang datang adalah Larissanya karena memang gugatannya yang mengajukan adalah Larissa begitu. Larissa pada saat itu kita telepon, kita mau wawancara tidak memberikan ini ya, apa sih? Gimana sih? Pokoknya belum ada statementnya dari Larissa ya. Sementara Alvin tadi malam itu posting, ini menarik sih postingannya Alvin, saya juga baca nih. Dia mengutip sebuah fakta katanya. Alasan kenapa di RSJ itu kebanyakan laki-laki, dia bilang. Karena laki-laki secara sosial lebih sulit untuk mengekspresikan stres, terutama nangis dibandingkan dengan kaum wanita. Lelaki memiliki tingkat kerentanan penyakit kejiwaan yang jauh lebih tinggi. Menurut sebuah penelitian, pria lebih mudah mengalami stres katanya gitu. Ini kalau ditanya, itu kan cuma postingan doang, pengingat diri ya. Tapi kadang-kadang kita tuh memilih apa yang kita posting itu sesuai dengan apa yang kita alami atau kita pikirin gitu ya. Tapi yang namanya menghadapi perceraian, mau laki mau perempuan sama-sama stresnya pasti ya. Nah ini kita mau menghubungi manajernya. Manajernya, yaitu Mas Adit ya. Mantan manajer Mas Adit ya yang menemani ke pengadilan. Kita lihat seperti apa suasananya. Halo Mas Adit. Halo, siang Taro. Mas Adit, gimana tadi situasinya pada saat sidang di Pengadilan Agama ya? Ini begitu cepat sekali keputusannya sudah diputuskan gitu. Apa yang terjadi di saat itu? Ya, persidangan hari ini alhamdulillah lancar. Persidangan perceraian Alvin maupun dan Larissa. Dan hari ini Larissa dia sendirian. Akan tetapi didampingi oleh kuasa hukum beserta 3 saksi yang terdiri dari saya, mantan manajer, yang kedua asistennya Alvin, dan yang ketiga RT rumah tangganya mereka. Oke. Gitu. Dan majelis hakim alhamdulillah tadi setelah 3 kali persidangan akhirnya mengkabulkan gugatan cerai dari Larissa dan akhirnya statusnya hari ini sah bercerai. Oke. Ini putusannya kan, ini biasanya kan kalau orang sidang perceraian kan sering berkali-kali begitu ya. Ini memang menjadi pertimbangan kenapa bisa diputus cepat, begitu sudah mendatangkan saksi langsung ada putusannya. Apakah karena sudah ada kesepakatan sebelumnya antara Alvin dan Larissa sehingga ini mempermudah proses perceraian mereka? Karena kenapa tiba-tiba sudah diputuskan? Karena dari pihak Alvin sendiri tidak hadir. Sudah ketiga kalinya. Oh, udah 3 kali? Udah 3 kali dia tidak hadir. Karena sudah ada panggilan resmi pun juga tidak hadir artinya. Jadi akhirnya sidang sebelumnya majelis hakim meminta untuk Larissa hadir beserta para saksi untuk bisa kita selesaikan secara langsung untuk diputuskan pada hari ini di sidang ketiga. Oke, saksi-saksinya ini teman, keluarga? Saya sendiri. Lalu asistennya Alvin yang berada di Israel. Yang ketiga adalah asisten rumah tangganya mereka. Oke, baik. Gimana kondisi Larissa pada saat persidangan tadi? Awalnya agak gugup, deg-degan, ya, dan akhirnya ketika mendapatkan keputusan sah untuk bercerai, dia
nostalgia gitu kan. Dan pun Larissa pun akan pindah ke luar kota. Pindah keluar kota maksudnya bukan di Jakarta tinggalnya? Iya, akan pindah ke Sama Bandung. anaknya? Iya, sama Oke. anaknya. Berarti ini antara Alvin nanti agak, ya ketemunya berarti berbeda kota begitu ya? Ya, jadi berpindah kota agak jauhan. Di mana? Tapi Cirebon di Bandung. itu? Oh di Bandung. Tapi Oke. dalam keputusan ini tidak ada yang namanya hak asuh anak. Jadi, Oh jadi Larissa diasuh bersama ya? membebaskan untuk Alvin bisa Kapan saja datang. menengok anaknya lah gitu Oke. kan. Alvin sendiri Dan- bagaimana menerima hasil sidang putusan hari ini? Ya Alvin sendiri ya udah mengikuti bebas kata ya udah menerima ya kayak gitu Oke. kan. Dan masih berkomunikasi dengan baik juga mereka berdua gitu kan. Ya, baik. Oke, Mas Adi terima kasih banyak untuk informasinya. Kalau ketemu Larissa dan Alvin, salam untuk mereka ya. Mudah-mudahan Baik, mereka siap terus. bisa menjadi Amin. orang tua terus yang rukun untuk Amin. membimbing anak-anaknya. Amin. Amin, amin, Membimbing Karo. anaknya. Baik, terima kasih Mas Baik. Adit. Sama-sama Karo. Kita punya cuplikan wawancara dengan Alvin pada saat pernikahan Amer ya kemarin ya. Ditanya apa sih yang akan Alvin lakukan di tahun ini begitu, dan berikut jawaban Alvin. Ada nggak yang ingin kamu capai dalam hidup kamu di tahun ini atau ya dalam waktu dekat ini deh? Kedepannya ya pasti kita moving on ya. Kita melanjutkan hidup, fokus untuk anak, dan juga fokus mungkin membimbing Amar juga dan istri. Oke, ada satu lagi ini kalau yang satu bercerai di teman mereka kabarnya akan segera melangsungkan pernikahan ya, Syakir Daulay. Kayak tanda tanya sudah mulai santer terdengar ketika postingan di inner circle-nya bocor. Lagi-lagi story inner circle bocor berarti ada mata. Tapi ya kalau ini kan berita baik ya gitu ya. Tulisannya adalah ada yang tahu nggak vendor dekorasi pernikahan yang bagus, temannya pengen yang temanya pengen yang outdoor gitu. Aku tahu Syakir kok nanya sama aku gitu. Terus ya dari wawancara dari story ini kita investigasi, kita tahu nih calonnya. Kira-kira ya kalau nggak salah ya ini calonnya namanya Rai Sunkis, nama Instagramnya. Jadi kalau kita telaah, ini mereka berdua pernah sempat foto bareng gitu ya. Foto untuk baju muslim di bulan April ya. April 2021 ini, April atau tahun lalu? April, Mei, Juni. Cepat ya, waduh singkat sekali, set gitu, cocok. Ini kayaknya, karena mereka juga saling follow-followan dari bulan April itu. Sementara Syakir sendiri kita terakhir wawancara mengatakan ya, terakhir itu kan baru bulan lalu atau 2 bulan lalu ya. Dia mengatakan belum ada rencana untuk menikah saat ini, barangkali nanti kalau umurnya 20 gitu. Tapi kalau ternyata jodohnya udah datang ya kita nggak tahu ya. Umurnya masih 19, 20-nya masih tahun depan. Apakah tahun ini atau tahun depan? Kayaknya sih bentar lagi ya. Kita nanti akan tanya langsung ke Syakir Daulay.